Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rahmania MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Biokimia serta teman-temanku pendidikan kimia 5B yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ida Matul Aniroh dengan NIM 19080760023 dan Sinta Nurlaila dengan NIM 19080760042. Izinkan kami untuk menyampaikan rancangan praktikum yang berjudul urin. Baik, tujuan dari praktikum urin ini yaitu untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam urin. Selanjutnya, dasar teori. Urin atau air seni adalah residu yang dikeluarkan oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses urinalisis. Ekskresi urin diperlukan untuk menghilangkan molekul residu dalam darah yang telah disaring oleh ginjal untuk mempertahankan homeostasis cairan. Peran urin sangat penting dalam menjaga homeostasis tubuh, karena tubuh melalui proses sekresi urin sebagai cairan limbah. Oleh karena itu, komposisi urin dapat mencerminkan kemampuan ginjal untuk menyimpan dan menyerap zat-zat penting untuk metabolisme basal dan mempertahankan homeostasis tubuh. Komposisi urin tergantung dari jenis makanan serta air yang dikonsumsi. Urin normal biasanya berwarna jernih transparan, sedangkan urin yang berwarna kuning biasanya berasal dari zat warna empedu. Urin normal pada manusia terdiri dari urea, asam urat, klorida, air, kreatin, amonia, asam laktat, asam sulfat, garam, dan zat-zat yang berlebihan seperti vitamin C dan obat-obatan. Dijelaskan dalam Purwaningsih pada tahun 2018. Ginjal merupakan tempat untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Proses pembentukan urin ini ada 3 tahapan, yaitu melalui mekanisme filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama yaitu tahap filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi yaitu proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Nah, di dalam glomerulus ini terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit, dan protein agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Hasil penyaringan di glomerulus akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler peritubular. Zat-zat makanan yang terdapat di urin primer akan direabsorpsi secara keseluruhan, sehingga nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu ada sekresi. Urin sekunder akan melalui pembuluh darah untuk melepaskan zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Selanjutnya akan terbentuk urin yang sesungguhnya dan berkumpul di tubulus kolektivus untuk kemudian bermuara ke rongga ginjal. Menurut Rahmat dalam Risna pada tahun 2014, komposisi urin yang paling utama adalah terdiri dari air. Urin pada kondisi normal umumnya mengandung 90% air. Kandungan lainnya seperti urea, asam urat, dan amonia yang merupakan zat sisa dari pembongkaran protein. Zat warna empedu yang membuat warna urin kita menjadi kuning, bermacam-macam garam, dan terdapat beberapa zat yang beracun. Menurut IPCS dalam Putri dan Sukma pada tahun 2019 menyatakan bahwa AgNO3 itu tidak dijual bebas di pasaran karena sifatnya yang beracun dan korosif, serta yang sangat mahal, mudah terbakar, dapat menyebabkan iritasi mata, merusak selaput lendir, dan berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan alternatif pengganti perak nitrat yang dapat diproduksi di masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu dengan menggunakan ekstrak rebusan daun sirih. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang memberikan warna kuning kecoklatan pada kunyit, sehingga bisa dijadikan indikator alami asam basa. Sampel dapat menghasilkan kertas indikator pH universal alami, yang dimana indikator pH universal alami ini dapat membedakan perubahan warna yang signifikan dari pH 1 sampai 14.
Indikator pH universal alami ini dapat dimanfaatkan pada penelitian ini karena alat yang digunakan sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Selain kunyit, kulit buah naga juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Kulit buah naga merupakan limbah yang masih jarang dimanfaatkan dan sering dibuang di tempat sampah. Padahal kulit buah naga masih mengandung senyawa antioksidan yang cukup tinggi. Selain itu, kulit buah naga mengandung antosianin yang berperan sebagai pewarna alami. Berdasarkan jurnal yang saya baca, bahwa kulit buah naga ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Waktu optim yang digunakan untuk ekstrak kulit buah naga yaitu pada waktu 24 jam dan perubahan warna dari trayek pH 12,5-13 pada suasana basah kuat. Terdapat pada jurnal Yulfriansyah dan Novitriani pada tahun 2016. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada mangkuk kaca 1 buah, panci kecil 1 buah, kompor 1 set, sendok 5 buah, cobek 1 buah, saringan 1 buah, pisau 1 buah, gunting 1 buah, dan gelas aqua 2 buah. Serta bahan yang digunakan yaitu ada urin segar, ekstrak daun sirih, larutan benedik, reagen biuret, korek api, air, tisu, ekstrak kunyit, dan ekstrak buah naga. Baik, yang selanjutnya yaitu ada cara kerja. Di cara kerja ini yang pertama yaitu pembuatan indikator universal alami. Nah, di pembuatan indikator universal alami ini bahan yang digunakan yaitu ada kunyit dan buah naga. Kunyit sebagai uji asam dan buah naga sebagai uji basa. Nah, yang pertama yaitu pembuatan kertas lakmus untuk uji asam. Caranya dihaluskan kunyit dengan ditambahkan sedikit air dan diaduk hingga homogen. Kemudian disaring dan didapatkan ekstrak kunyit. Kemudian dicelupkan tisu yang telah dipotong segi empat ke dalam ekstrak kunyit hingga tisu merata berwarna orange. Jadi hasil akhir dari pembuatan kertas lakmus uji asam ini, tisu yang awalnya berwarna putih telah dipotong berbentuk segi empat dan berubah menjadi warna orange karena terlumuri secara merata oleh ekstrak kunyit. Nah, yang kedua yaitu pembuatan kertas lakmus untuk uji basa. Nah, cara kerjanya dihaluskan buah naga dengan ditambahkan sedikit air dan diaduk hingga homogen. Kemudian disaring dan didapatkan ekstrak buah naga. Setelah itu dicelupkan tisu yang telah dipotong segi empat ke dalam ekstrak buah naga hingga tisu merata berwarna merah muda. Sama dengan uji asam, uji basa ini awalnya juga tisu berwarna putih, kemudian dipotong menjadi segi empat, kemudian terlumuri ekstrak buah naga sehingga hasil akhirnya tisu berwarna merah muda. Nah, kemudian cara kerja yang kedua yaitu terkait uji kandungan urin. Nah, di uji kandungan urin ini ada 5 uji. Yang pertama yaitu uji pH urin. Di uji pH urin ini cara kerjanya dimasukkan urin sebanyak 2 ml ke dalam panci. Kemudian dicelupkan kertas indikator asam basa ke dalam urin. Kemudian dicocokkan perubahan warna kertas indikator dengan warna standar pH seperti biasanya. Kemudian dicatat hasil pengamatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu uji kandungan glukosa dalam urin. Cara kerjanya dimasukkan urin sebanyak 2 ml ke dalam panci. Kemudian ditambahkan 15 tetes reagen benedik ke dalam urin. Kemudian dipanaskan selama 1 hingga 2 menit dan diamati perubahan warna dan endapannya. Nah, di sini ada ketentuan apabila warna
berubah menjadi hijau, maka mengandung 1% glukosa. Kemudian warna berubah menjadi kuning, mengandung 1,5% glukosa. Kemudian jika berubah menjadi orange, mengandung 2% glukosa, dan berubah menjadi merah bata, mengandung 5% glukosa. Uji yang ketiga yaitu uji protein dalam urin. Nah, cara kerjanya dimasukkan urin sebanyak 2 ml ke dalam mangkuk kaca. Kemudian ditambahkan 8 tetes larutan reagen biuret dan dihomogenkan. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi dan dicatat hasilnya. Nah, di sini apabila mengandung protein, maka reaksi berubah warna menjadi ungu. Nah, kemudian yang keempat yaitu uji kandungan klorida dalam urin. Cara kerjanya dimasukkan urin sebanyak 5 ml ke dalam panci, kemudian ditambahkan 5 tetes ekstrak daun sirih ke dalam urin, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Adanya endapan putih menunjukkan bahwa adanya klorida dalam urin tersebut. Nah, yang kelima yaitu uji kandungan amonia dalam urin. Cara kerjanya dimasukkan urin sebanyak 1 ml ke dalam panci, kemudian dipanaskan hingga mendidih, kemudian dicium baunya untuk mengenal bau amonia dengan mendekatkan urin yang telah dididihkan ke hidung, kemudian dikibaskan. Nah, yang terakhir yaitu dicatat hasil pengamatannya. Nah, di sini apabila bau urin tersebut pesing, menandakan adanya amonia, hasil penguraian urea. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai rancangan praktikum urin. Apabila ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.